satu quotes yang terkenal sekali. Kata Epikuros, tidak mungkin orang hidup senang tanpa hidup secara bijaksana, terhormat, dan adil. Dan tidak mungkin orang hidup bijaksana, terhormat, adil tanpa hidup yang menyenangkan. Jadi kebijaksanaan, kehormatan, dan keadilan itu pasangannya kesenangan. Makan itu enak, tapi kalau kita budaya makan kita tidak bijaksana, tidak terhormat, dan tidak adil, maka dia tidak akan jadi sumber kenikmatan. Budaya makan yang tidak bijaksana, misalnya makan kok tidak tahu batasnya, terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau makannya tidak terhormat. Ya makan enak sih, tapi tadi nipu, ngutil, misalnya makan yang tidak terhormat, atau tidak adil. Nah, dengan cara kita misalnya menzolimi orang, merampas haknya orang, terus kita makan. Tanpa wise, tanpa kehormatan, tanpa keadilan, tidak mungkin ada kesenangan. Kamu boleh sebut kesenangan apa saja. Kalau itu tidak dilakukan dengan bijaksana, tidak dilakukan dengan terhormat, tidak dilakukan dengan adil, maka tidak akan menyenangkan. Jadi kesenangan itu boleh kamu ganti apa saja. Makan, minum, seks, nikah, poligami, dan lain sebagainya. Itu kalau tidak wise, tidak honor, tidak adil, tidak akan menyenangkan. Meskipun tujuanmu ingin senang. Jadi ini rumus dari Epikuros. Makanya dia hidupnya agak asketis, meskipun ideologi yang dikembangkan hedonistik, mencari kesenangan tapi dengan definisi kesenangan yang berbeda. Ini rumusnya kesenangan. Ini boleh teman-teman jadikan patokan. Seneng yang sejati. Versi Epikuros ada beberapa rumus. Yang pertama, tentu saja kesenangan itu pintu gerbangnya kebahagiaan. Kan ada orang itu yang bilang, Pak, saya tidak mengejar kenikmatan, kesenangan, tapi saya mengejar kebahagiaan. Tapi kata Epikuros, yo untuk menuju bahagia, yo kamu perlu kesenangan. Meskipun berhenti di kesenangan, belum tentu kamu sampai pada terminal kebahagiaan. Yang kedua, rumusnya kata Epikuros, senang itu kayak tadi ya, intrinsik. Itu fitrah kita, sudah dorongan diri kita nyari senang itu. Kalian tidak usah malu, tidak usah merasa bersalah kalau kalian mengejar kesenanganmu sendiri. Karena manusiawi, tidak ada orang yang nyari tidak enak. Semua orang nyari senang dalam hidupnya. Nah, ini rumus kedua. Rumus ketiga, meskipun kesenangan itu baik, tidak semua kesenangan harus dipenuhi. Nah, ini kalau ini perlu kebijaksanaan, perlu kecerdasan. Mana kesenangan yang harus kita penuhi, mana yang tidak usah saja. Nah, ini berhubungan dengan rumus selanjutnya. Kesenangan yang menyebabkan rasa sakit atau sulit, hindarilah. Sebaliknya, kesulitan yang melahirkan kesenangan, jalanilah. Ini nanti berhubungan dengan pernah kita membahas sesi tentang pengorbanan. Kadang-kadang demi kesenangan yang lebih panjang, lebih luas, kita korbankan yang sekarang. Saya capek sebentar, tidak apa-apa. Yang penting nanti orang-orang senang, saya dapat pujian. Nah, ini milih tidak senang dulu demi senang yang lebih panjang, lebih besar nantinya. Atau sebaliknya. Jadi menghindari kesenangan demi nanti biar tidak sakit. Ya kayak disuruh pakai masker misalnya, itu kan tidak enak. Jangan-jangan ya kalau bisa dibuka biar nafas kita bebas. Tapi kalau saya tidak pakai masker nanti
gampang flu, gampang pilek, nanti ada COVID. Sudahlah tak pakai saja, meski tidak enak, biar nanti tidak sakit. Nah ini juga kesenangan. Jadi ini boleh dipakai dalil, kok nyari susah sih pakai masker. Enggak, karena saya ini bukan nyari susah, tapi menghindari susah yang akan datang. Nah ini juga termasuk kesenangan. Rumus menyikapi kesenangan, termasuk yang manusiawi. Kemudian lebih baik membatalkan satu keinginan daripada berupaya terlalu keras mendapatkannya sampai mengorbankan banyak hal yang lebih penting. Jadi kalau kita punya keinginan, kejarlah kesenangan itu. Tapi kalau biayanya terlalu besar, ya ngapain juga. Kayak tadi, Pak, saya pengen HP terbaru, Pak. Tapi 25 juta, Pak, yang terbaru. Iya. Sementara kiriman dari orang tua 1 bulan 500.000. Nah, itu kan ya bisa sih kalian nyicil pelan-pelan, nyelengi diam-diam. Tapi kalau yang dikorbankan terlalu besar, nanti jangan-jangan sudah ngumpul 25 juta tapi kamu terus kurus kering tubuhmu karena poso terus. Nah, yang kayak gini hindarilah, ngapain. Jadi ambisi kesenangan yang tidak imbang dengan kapasitasmu sehingga terlalu banyak yang harus kamu korbankan, ya sudah, lepaskan saja. Untuk apapun itu, termasuk kalau kamu sedang naksir sopo, ngincer sopo, wah high cost Pak kalau itu Pak, ya wis. Daripada kamu tekor banyak, wong yo ndak mesti diterima. Jadi harus taktis, strategis ya. Jangan sampai nanti malah kamu berkorban terlalu banyak untuk hal yang ternyata tidak terlalu penting, hanya karena mengejar harapanmu akan kesenangan. Nah, termasuk yang terakhir, kadang-kadang kita harus siap sakit sebentar untuk senang yang lebih panjang. Tidak masalah kalau itu kan. Barang siapa yang tidak siap menanggung payahnya belajar, kan itu, siap-siaplah menanggung beratnya kebodohan. Berarti apa? Yo sakit sebentar belajar tidak apa-apa, biar besok pinter. Karena bodoh itu high cost, biayanya lebih besar daripada biayamu belajar. Nah ini jadi rumusnya kesenangan menurut Epikuros.